Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Rukma Azahra dengan NIM 224110102075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Literasi Media. Yang pertama, mengapa anak dan remaja termasuk khalayak rentan? Anak dan remaja masuk ke dalam khalayak rentan karena mereka belum bisa melindungi dirinya sendiri dari pengaruh buruk media. Mereka masih berada di dalam masa pertumbuhan kognitif, di mana pada masa tersebut mereka sangat mudah terpengaruh dengan keadaan atau suatu kondisi di lingkungan sekitarnya. Media saat ini cenderung memiliki nilai konten yang menurun. Konten non-edukatif memiliki banyak peminat dibanding dengan edukatif. Apabila hal ini terus ditonton oleh anak atau remaja, maka dikhawatirkan mereka bisa saja meniru suatu hal yang mereka lihat tersebut. Sudah banyak kasus dari anak yang kecanduan gadget, bahkan yang dilampirkan di PPT saya tersebut, anak sampai meninggal karena kecanduan main gadget. Seperti yang kita lihat juga, konten-konten sekarang seperti bullying atau konten kreator yang berkata kasar. Hal tersebut apabila ditonton oleh anak yang belum bisa berpikir dengan cara yang benar, belum bisa memilih yang baik dikonsumsi maupun yang tidak boleh dikonsumsi atau belum boleh dikonsumsi, hal tersebut akan mungkin bisa mempengaruhi anak tersebut. Mereka bisa saja berpikir apabila menonton bullying dan melihat seseorang yang membuli itu adalah hal yang keren, dan mereka akan lakukan itu, praktekkan itu di kehidupan mereka, yang mana hal tersebut merupakan hal yang buruk. Nomor 2 yaitu perbandingan media konvensional dan media digital. Media konvensional dan media digital memiliki perbedaan pada karakteristiknya. Karakteristik media konvensional sendiri memiliki bentuk interaksi yang cenderung satu arah. Pengirim pesan juga biasanya dari institusi ke khalayak banyak. Proses produksinya melibatkan banyak orang, dan di dalam media konvensional sendiri memiliki penyaringan pesan atau penyuntingan pesan secara berjenjang. Penerima pesan dari media konvensional sendiri menerima dengan serempak. Sementara karakteristik dari media digital sendiri yaitu bentuk interaksinya adalah dua arah. Pengirim pesan berasal dari institusi atau perorangan. Proses produksi pesan hanya melibatkan sedikit orang atau tidak. Proses penyuntingan juga terkadang ada atau tidak. Sementara penerima pesan menerima pesan tergantung pada waktu pengaksesan. Nomor 3 yaitu perbedaan antara proteksionis model dan cultural studies model. Proteksionis model sendiri merupakan model yang mengharuskan khalayak memilih tontonan yang baik dan menghindari tontonan yang buruk. Bentuk kegiatannya adalah diet media, pengaturan jadwal menonton, dan sejenisnya. Model ini berasumsi bahwa khalayak bersifat pasif dan tidak mampu aktif memilih atau menilai konten media yang dikonsumsi. Pendekatannya fokus pada pemilihan tontonan yang baik dan penghindaran terhadap tontonan yang buruk. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif media, terutama bagi kelompok pendidikan terbatas. Kemudian, model ini juga memiliki karakteristik konservatif dan reaktif yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap konten negatif. Selanjutnya ada cultural studies model. Model ini mengajak khalayak untuk menganalisis dan mengkritisi pesan. Bentuk kegiatannya adalah berupa kampanye hari tanpa TV, diet media, boikot media, dan lain-lain. Model ini berasumsi bahwa khalayak bersifat aktif dan dapat berpikir memproduksi pesan media. Pendekatannya fokus pada analisis terhadap konten media. Tujuannya adalah untuk mendorong pemikiran kritis dan memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam interaksi dengan media. Sementara model ini memiliki karakteristik proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan analisis individu terhadap media. Dampak oligopoli pada demokrasi adalah oligopoli dapat merugikan khalayak karena media dikelola sebagai bisnis yang hanya mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yang dimilikinya. Sementara itu,
Media massa sendiri dapat mempengaruhi opini publik. Apabila pemiliknya hanya satu dan memiliki banyak cabang-cabang media, maka semua cabang tersebut memiliki ideologi yang sama. Hal ini dikhawatirkan akan adanya pengendalian politik dan hilangnya keberagaman. Nomor 5, komodifikasi dan jenis-jenisnya. Komodifikasi sendiri adalah proses transformasi barang dan jasa yang bernilai guna menjadi nilai tukar yang bersifat ekonomis atau menghasilkan uang. Komodifikasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu komodifikasi konten, komodifikasi halayak, dan komodifikasi pekerja. Komodifikasi konten sendiri merupakan perubahan nilai guna suatu isi dari suatu konten media yang cocok dijual di pasaran dan mampu mendapatkan keuntungan. Sementara komodifikasi pekerja yaitu proses transformasi nilai guna pekerja menjadi pekerja ekonomi. Kemudian komodifikasi halayak yaitu perubahan nilai guna halayak atau pengkonsumsi konten di media yang menjadi nilai tukar keuntungan ekonomi bagi media tersebut. Sekian dari saya, Saidatul Rukma Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.